Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada hari ini yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ditentukan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan juga kepada para penatua, para parhaladu gereja kita, Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS, yang mengundang kami, Pendeta Timbul Mangasi Simorangkir, Pendeta Emeritus yang telah pensiun dari gereja HKBP Serang ini. Dan hari ini saya berdiri di mimbar ini untuk berkhotbah bagi jemaat kita gereja GKPS atau Gereja Kristen Protestan Simalungun. Kami memang memakai bahasa Indonesia untuk khotbah hari ini, dan saya bersyukur karena saya mengikuti ibadah ini di dalam bahasa daerah kita, Simalungun. Saya teringat waktu saya menjadi pendeta resort di gereja HKBP Palu. Di sana di Sulawesi Tengah, cuma di kota Palu yang ada HKBP. Di satu provinsi yaitu Sulawesi Tengah, cuma satu HKBP di kota Palu. Orang Batak sangat banyak, bahkan Simalungun. Dan ada di sana perkebunan, namanya perkebunan itu Pasangkayu. Dan orang-orang kita Batak di sana meminta supaya kami datang dan kita bisa membuat gereja HKBP di sana. Kami datang, orang Batak berkumpul, lalu kita adakan ibadah hanya kebaktian biasa, pertaniangan namanya.
Lalu seorang pendeta gereja, ya kita katakanlah gereja karismatik di situ, baru Batak juga. Dia berkata, Pak Pendeta, kan sama di gereja Bapak, kami juga di sini gereja kan Tuhan Yesus Kristus juga yang kita puji, Pak Pendeta. Kenapa harus datang mendirikan AKBP? Kata ibu pendeta itu. Saya jawab, memang benar. Kristus itu, Tuhan Yesus Kristus itu kita puji. Tapi saya bilang, Tuhan Yesus Kristus itu sangat baik kepada orang Batak, saya bilang. Kenapa? Karena dia mau datang kepada kami dengan bahasa Batak, dan dia mau menerima kami dengan bahasa Batak, baik nyanyian, doa-doa juga, ya, tonggo-tonggo juga, doding juga dalam bahasa Batak, dia mau terima. Jadi Tuhan Yesus itu baik kepada orang Batak. Begitu juga kepada kita dari Simalungun, Tuhan Yesus itu juga baik. Dia mau datang kepada kita dengan memakai bahasa kita, bahasa ibu kita, Simalungun. Dia mau menerima kita ketika kita berdoding dengan bahasa kita, bahasa ibu kita. Dia mau menerima kita ketika kita martonggo dengan bahasa kita. Itulah baiknya Tuhan Yesus. Dia tidak harus mengatakan kamu harus memakai bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel. Oh tidak. Tuhan Yesus mengerti semua bahasa. Ya, jadi tidak dia mengerti hanya satu dua, tapi semua bahasa. Hari ini kita bernyanyi memuji Tuhan dalam bahasa ibu kita. Dia datang, dia menerima kita, dan dia mau bersama-sama dengan kita. Hanya kita yang terbatas bahasa kita. Tapi kalau Tuhan tidak, pernah ada seorang orang Inggris yang tinggal di Jakarta, di Pasar Minggu, daerah Pasar Minggu. Dia punya seorang pembantu orang Jawa, tukang kebunnya. Lalu si bapak orang Inggris ini berkata sama si tukang kebun, dia membeli pupuk supaya di pupuk itu rumput subur. Tapi dia tidak bisa membandingkan antara rumput dengan rambut. Jadi dia kasih itu pupuk kepada tukang kebun, katanya, Pak, ini pupuk tabur di atas rambut supaya rambutnya tumbuh subur. Tukang kebun bengong. Ke rambut siapa mau dibuat ini pupuk? Karena dia tidak tahu kok ke rambut ini pupuk. Itulah kita manusia terbatas dalam hal bahasa. Bisa salah mengerti, akhirnya salah dalam hal komunikasi. Itu satu. Tapi kalau kita dalam bahasa memuji Tuhan, pasti saya mengerti apa tadi yang kita nyanyikan. Dan saya mengerti apa tadi yang didoakan. Kenapa? Agenda HKBP dengan agenda GPS, nyanyiannya juga adalah sama. Ketika juga saya tadi menyanyikan, dikasih oleh perhalado kita, sintua kita, buku enda kita ini, haleluya, ya, saya menyanyikannya dan sangat nikmat. Saya rasa, saya merasakan berada di tengah-tengah Anda, di tengah-tengah saudara-saudaraku. Kita masih satu rumpun yang bisa saling mengerti. Tidak seperti orang Eropa dengan orang kita Indonesia. Pernah satu kereta api, duduk berhadap-hadapan di kereta api, si nenek orang Jawa dengan seorang misionaris yang datang dari Inggris, ya, seorang gadis. Dia duduk berhadapan. Si nenek mau makan. Ketika dia mau makan, cuman ikannya telur asin yang satu itu. Ketika dia mau makan, bagi orang kita, orang timur, tidak enak kalau tidak kita mengajak yang di depan untuk makan. Lalu dia mengatakan, mari non makan. Dia tunjukkan itu telur asin. Bagi orang luar, orang Eropa, tidak sopan kalau tidak diambil apa yang
disebarkan. Akhirnya si orang Eropa ini mengambil itu telur. Loh, heran si nenek, ndokku kok siji nih diciko, cuman satu-satunya dia ambil. Raku sama ini orang Eropa, dua-duanya menderita. Si nenek makan tanpa ikan, tapi si gadis itu makan telur asin, lidahnya digigit oleh garam yang begitu asin. Karena apa? Budaya yang tidak saling mengerti. Tapi kalau kita di sini, kita satu di dalam Tuhan, kita bisa beribadah hari ini dengan sukacita di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa arti dan apa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus kalau kita beribadah merayakan hari ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Apa maknanya bagi kita? Kita merayakan ini hari ini, kita bersukacita, kita bernyanyi, kita mengatakan bahwasanya Kau Tuhan telah naik ke sorga, nang manaik doho, lautu surga, Dia telah naik ke sorga. Apa makna, apa artinya dalam kehidupan kita sehingga kita beribadah? Supaya kita jangan hanya menjadikan ini sebagai tradisi. Kenaikan ini tiap tahun kita rayakan, tapi dia meninggalkan makna yang begitu mendalam dalam kehidupan orang-orang Kristen. Yang pertama, makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan Yesus Kristus naik itu supaya kerajaan Allah berdiri di tengah-tengah dunia ini. Ada intermezzo yang ditulis di dalam renungan oleh seorang mantan sekjen Metodis, Bapak Daulay. Ketika katanya Tuhan Yesus naik ke sorga, dia ditanya oleh malaikat, sudah berapa lama Anda berada di dunia? Jawab Yesus, 3,5 tahun. Berarti telah berhasil pekerjaan Anda di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia bagi manusia. Dan berapa ratus ribu atau berapa juta telah pengikut Anda ketika Anda telah berada di bumi? Yesus menjawab, hanya 12 orang. Dan itu pun dari para nelayan. Hanya 12 orang. Ya. Tetapi aku telah menanamkan kepada mereka tekad yang begitu kuat. Dan pasti mereka akan bekerja untuk menciptakan kerajaan Allah di bumi. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, agar berdiri kerajaan Allah di bumi ini. Tapi sayangnya saudara yang dikasihi Kristus, murid-murid rupanya juga salah mengerti tentang kerajaan itu. Coba kita lihat ayat yang ke-6 itu. Ayat yang ke-6, ketika mereka berkumpul, Yesus berkumpul, dan ketika dia mau naik ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Justru kerajaan bagi Israel. Rupanya murid-murid melihat Yesus sudah bangkit dan dia sudah begitu berkuasa. Inilah momentum yang sangat luar biasa. Murid-murid mengerti apa itu momentum, kesempatan yang datang hanya satu kali. Itu momentum. Dan saat momentum itulah murid-murid bertanya kepada Yesus. Pertanyaan mereka, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada masa ini murid-murid itu tahu betul apa artinya momentum, saat yang tepat untuk melakukan sesuai dengan apa yang mereka
inginkan, mendirikan kerajaan bagi Israel, kerajaan di dunia, kerajaan bagi mereka. Sungguh enak apabila Yesus mendirikan kerajaan, dia menjadi raja, 12 murid-muridnya akan menjadi menteri. Aturannya Yudas akan menjadi menteri keuangan, kan begitu, karena dia memegang sebagai bendahara di situ. Mungkin Petrus akan menjadi menteri pertahanan keamanan karena dia yang berani mengambil pedang, menatak kuping. Mungkin si Anu akan menteri ini. Jadi yang berdiri bukan kerajaan Israel, tapi apa? Kerajaan kita. Kerajaan kita itu kapan kita dirikan? Kapan momentumnya? Sudah kita tinggalkan pekerjaan kita 3,5 tahun loh, ditinggalkan nelayan. 3,5 tahun ditinggalkan semua kegiatannya. 3,5 tahun meninggalkan. Tiba-tiba hancur total. Hanya dalam tempo 24 jam semuanya buyar. Sempat mereka mau hancur. Bahkan Petrus akan kembali kepada pekerjaannya semula, yaitu nelayan. Kembali ke dunia, kembali kepada pekerjaan masing-masing. Itu kadang-kadang dalam hidup kita, seolah-olah agama itu tidak memberikan apa-apa. Ada yang kecewa oleh karena agama, ada yang kecewa oleh karena gereja kita. Begitu banyak kadang-kadang kita kecewa melihat gereja kita. Ya mungkin dari anggota jemaat kita ada yang begitu kan. Semua itu kecewa melihat ini, kecewa melihat itu. Kenapa kecewa? Dalam gereja kami saya sering bilang itu, kalau ada yang kurang di gereja kita, jangan pergi ke gereja orang lain. Masa rumah kita bocor lalu kita pergi ke rumah orang lain? Ya rumah kita sendiri dong kita perbaiki. Apakah atapnya yang bocor? Mari kita sama-sama memperbaikinya. Apakah atau yang lainnya ini? Mari kita sama-sama memperbaikinya. Soal dalam ibadah gereja itu saya bilang ketika saya bergereja di tempat lain, mungkin itu dalam tata ibadah, dalam bentuk sebagai gereja-gereja yang beragam-ragam dan berbeda-beda bentuk tata ibadah, yaitu hanya merupakan seperti kita makan di restoran yang beragam itu. Kalau mau makan saksang, jangan pergi cari ke Chinese food. Rumah makan Batak dong, nggak ada saksang di Chinese food. Pergi rumah makan Batak, di situ ada saksang, ada namargota. Jangan cari tempat lain. Kalau mau makan Chinese food, ya jangan pergi ke laporan Batak, ke lapor kita. Tidak ada di situ. Pergilah ke Chinese food. Begitu tata ibadah kita, begitu juga bentuk daripada ibadah gereja-gereja yang berbeda. Tadi saya sangat terkesan, itulah tadi ibadah kita ini asli Lutheran. Sering kasih Kristus. Ibadah asli Lutheran itu begitu kita masuk, langsung kita berdiri dan menyatakan, di dalam nama Allah Bapa, ibadah kita mulai. Itulah ibadah asli Lutheran. Jadi kalau lebih dulu nyanyian, baru di dalam nama Allah Bapa itu adalah Calvinis. Jadi perpaduan itu perlu. Untuk apa? Untuk suasana kita memuji Tuhan dalam berbagai-bagai bentuk. Jadi luar biasa kalau gereja kita sudah memulai semuanya itu adalah demi kerajaan Tuhan Allah, bukan demi kerajaan kita. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan Allah yang mau menetapkan kerajaannya di bumi ini. Tuhan Allah yang mau menetapkan kerajaannya itu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah yang menetapkan gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Gereja bukan didirikan oleh manusia. Gereja didirikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi gereja yang mendirikan, Roh Kudus yang mendirikan gereja, bukan manusia.
Tapi kalau gereja itu didirikan manusia, yaitu manusianya tetap aja di situ. Itu sering saya bilang. Kalau saya mendirikan gereja, lalu saya buat nama gerejanya, kan begitu. Apakah itu GLTS, apa namanya GLTS, gereja langsung tu surga. Lalu saya di situ, pendetanya, kan begitu. Kalau saya sudah tua dan meninggal, anak saya nanti meneruskan. Itu namanya penerus generasi. Dan kalau anak saya masih belum, istri saya sebagai ibu gembala, kan begitu. Iya. Jadi semua yang ada di situ semua kita punya. Nggak boleh protes anggota jemaat, dan nggak boleh bilang berapa itu persembahan. Nggak ada urusanmu, itu sama Tuhan. Kan begitu. Mudah saja ngomong saya. Jadi oleh sebab itu semuanya sama saya, nggak perlu. Dan namanya juga saya. Nah, itulah gereja yang didirikan oleh manusia. Tapi kalau gereja kita ini lewat pendeta yang satu pindah, hasil batang pendeta yang lain memimpin, gereja kita tetap gereja. Tidak ada di sini dinasti turun temurun. Itulah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, itu kata Yesus, kamu akan menjadi saksi. Roh Kudus masuk ke tengah-tengah jemaat, dan berdirinya gereja adalah karena Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun, lalu berdiri gereja. Itu sebabnya iman kepercayaan kita itu, aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus. Siapa maksudnya orang-orang kudus? Ya kita ini. Kita adalah orang-orang kudus, bukan karena diri kita kudus, karena Roh Kudus yang menguduskan. Jangan seperti yang terjadi oleh seorang ibu yang baru Kristen. Dia tinggal di Kudus, di kota Kudus. Dia baru Kristen. Kemudian dia mengaku iman kepercayaan, ya di gerejanya, di gereja kudus begitu. Persekutuan orang-orang kudus. Suatu saat dia pergi ke Magelang dan beribadah di gereja di Magelang. Waktu mengikrar iman kepercayaan sampai kepada Roh Kudus, aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang Magelang. Datang anaknya, ibu, kenapa begitu? Loh, tapi kan gak enak didengar orang Magelang. Kita dari Kudus, masa kok kita ngomong Kudus? Kan di sini Magelang. Bukan itu maksudnya, ibu. Persekutuan orang-orang Kudus, bukan kita orang yang di Kudus, tapi semua umat Kristen menjadi orang yang kudus karena dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu luar biasanya. Jadi jangan kita pikir karena kita kudus oleh diri kita. Tidak. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, setelah Roh Kudus itu turun kepada kita, jadi yang kedua, kita menjadi saksi. Meneruskan misi Kristus itu dikatakan tadi ayat yang ke-8 ini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Yerusalem itu kota. Kemudian seluruh Yudea, provinsi. Lalu kemudian Samaria, keluar provinsi yang lain, dan sampai ke ujung dunia. Jadi kalau umpamanya di sini dari Serang, lalu seluruh Banten itu provinsi, lalu kemudian keluar ke DKI, daerah khusus ibu kota, itu Samaria umpamanya, lalu kemudian seluruh bumi. Jadi dimulai dari yang kecil. Bagi kita di mana? Mulai ya rumah tangga kita dong. Kita saksi di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Harus menjadi saksi kita tengah-tengah keluarga. Keluarga kita adalah keluarga Kristen, orang-orang yang telah ditebus Kristus. Kita harus tunjukkan, kita harus lebih baik dari mereka itu. Walau mereka membenci kita, kita jangan membenci mereka. Kami tinggal setelah pensiun di Serang ini. Kami tinggal di daerah perumahan Taman Puri Indah, Ciracas. Kami tinggal di situ. Maaf dulu ya. Jadi
Tetangga kami kiri kanan semua Muslim. Depan juga Muslim. Kami satu RT itu RT 3, hanya saya sendirian yang Kristen, yang lainnya semua Muslim. Saya dimasukkan ke WA RT 3, jadi sering keluar itu ya, entah apalah tulisan mereka itu, saya tetap mengikutinya. Dan ketika saya berbicara, menegur yang di depan rumah, samping rumah, selamat pagi Pak, enggak jawab. Kepalanya, rambutnya dibotak, tapi janggutnya panjang. Dan kemudian celananya setengah, tidak panjang dan tidak pendek. Begitu. Saya cakapin, terus begitu sombong, nggak mau jawab. Akhirnya ketika saya terus berbicara ngomong, dia pun menjawab. Apa itu Pak? Saya bilang, oh ini ada air galon seperti Aqua. Berapa Pak? 1 galon? 10.000. Langsung bisa diminum. Kalau begitu sama kami 2 Pak ya. Saya bilang. Mulai dari situ dia langsung berbicara, mencakapi saya. Saya harus lebih baik dari Anda, saya pikir dalam hati saya. Begitu kita sebagai orang Kristen, sebagai saksi di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, kemudian keluar di tengah-tengah jemaat kita, lalu kemudian sampai kepada orang lain. Itulah yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai saksi Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, itu menunjukkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Yang terakhir, ya, makasih. Jadi maaf walaupun mic-nya ya. Demikian kadang-kadang begitulah. Pernah juga begitu kan. Mic-nya saya pikir supaya lebih bagus saya berkhotbah berapi-api, karena mic-nya jadi begini akhirnya bisa merasa pasang gitu kan. Jadi enggak berapi-api lagi. Apa boleh buat begitulah kadang-kadang, tapi kita yakin Tuhan pasti mengerti dalam kehidupan kita. Kalau AC sekarang masih bagus, masih baik kan, kita merasa adem. Kalau dulu pada waktu mula-mula saya naik sini lantai 3 Cikande, wah itu semua pada waktu Natal saya berkhotbah semua pada kipas, walaupun ada AC semua pada kipas, mulai dari masuk minggu sampai keluar minggu terus saja begini. Capek tangan kanan ganti tangan kiri, akhirnya capek tangan kiri dua-dua, capek dua-duanya berhenti lalu kepalanya begini-gini kan. Aduh, memang kadang-kadang luar biasa. Jadi begitulah, kalaupun itu sekarang kita masih adem demikian, pasti Tuhan mengerti dan firman Tuhan yang kita dengarkan berbuah di dalam hati dan kehidupan kita. Yang terakhir di sini dikatakan, ketika Yesus berkata dan dia naik ke sorga, lalu malaikat mengingatkan mereka bahwasanya Tuhan akan kembali lagi. Dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Jadi tempat kita sudah disediakan, gak usah bawa kursi ke sana. Sudah tersedia tempat bagi kita. Tempat di sorga bagi kita sudah ada. Yesus telah naik menyediakan tempat. Jadi jangan ditanya masih muatkah saya, siap dope au, torop dope nasihati. Masih banyak tempat bagi kita. Karena apa? Sorga itu tidak seperti gambaran mereka-mereka. Kalau bisa digambarkan sorga, itu bukan sorga. Sorga tidak dapat kita gambarkan bagaimana keadaannya, tapi sebahagian Tuhan tunjukkan kepada Yohanes itu untuk menjadi iman kepercayaan kita. Oleh sebab itu kita persiapkanlah diri kita menjadi orang-orang, anak-anak sorgawi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, menanti kedatangannya nanti kedua kali untuk menjemput kita menjadi hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah.